Shalom Rise Generations, welcome di ibadah Rise Generations untuk di Minggu 24 April 2022. Aku senang sekali bahwa bisa berjumpa dengan kalian kembali di sini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya turun atas kita berkat dan anugerah Allah Tritunggal. Amin. Teman-teman boleh duduk dan boleh mengambil saat teduh. Shalom teman-teman Rise Generation. Yuk teman-teman, kita mau bersorak untuk Tuhan kita yang lahir dan mati bagi kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Kita mau katakan sekali lagi, dia Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia Tuhan. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Yesus, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kita mau katakan sekali lagi, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat Kita mau katakan sekali lagi, dia Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang Penebus Juru Selamat Katakan sekali lagi, sang penebus juru selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Supaya pengorbanan Yesus atas diri kita tidak menjadi sia-sia, melainkan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
Yesus kau Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku mau nyatakan Kau Tuhan. Menyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. biarlah setiap kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan, memberi hidup kita untuk Tuhan. Shalom Rise Generation, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai waktu perenungan firman Tuhan ini, supaya Tuhan boleh pakai untuk boleh berbicara, baik kepada hamba-Mu yang di sini maupun juga pada teman-teman yang akan mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman Rise Generation? Ya, Koko berharap bahwa kalian dimanapun berada, kalian melihat ini dalam kondisi sehat-sehat aja. Ya, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan, yaitu Christ the Lord of all. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita lihat satu gambar ini. Ya, apa ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Ada yang pernah tahu kartun apa ini? Kalau misalnya kalian masih lihat Nickelodeon, nah pasti akan tahu ini adalah kartun SpongeBob. Ini dulu Koko suka banget, kenapa? Karena SpongeBob ini menemani sore-sore hari dulu ketika Koko masih SMP atau SMA. Ya, nah serunya adalah apa? Karena SpongeBob ini diciptakan, dia itu berlatar di dalam laut. Nah, terutama nama kotanya disebut adalah Bikini Bottoms. Nah, di satu filmnya ini, dia itu diceritakan bahwa SpongeBob, Patrick, dan juga Sandy, dia itu pergi ke daratan. Nah, lucunya adalah ketika di bawah laut mereka bisa ini, bisa itu. Ternyata di daratan ya, mereka ternyata nggak ada apa-apanya dibanding manusia yang di daratan. Dan dari situlah ceritanya seru. Nah, kalian boleh cek nih filmnya kalau misalnya mau lihat ya. Nah, tetapi apa yang bisa kita pelajari dari SpongeBob ini? Satu hal kayak gini teman-teman. Bahwa kalau misalnya kalian diciptakan, setiap ciptaan itu punya naturnya masing-masing. Kalau misalnya kalian berusaha melawan natur itu, yang ada adalah apa? Yang ada ya hal-halnya akan jadi kacau, ataupun ya bakal menjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Seperti di SpongeBob ya, dia diciptakan oleh kreatornya untuk berada di bawah laut. Tetapi ketika dia ke daratan, apa yang terjadi? Ya sudah, ya begitu aja. Nah gitu. Nah sekarang gue mau ajak pikir kalian sekarang seperti ini. Nah kalau misalnya manusia diciptakan seperti apa? Kelihatannya selama masa pandemi kita itu pengen merasa bebas gitu ya. Pengen rasanya wah masker ini kok bisa dilepas. Kok bisa pengen ketemu teman, pengen ke kafe, pengen mabar bareng di gereja mungkin ya.
Nah, selalu ada pengen kebebasan-kebebasan itu. Belum lagi kalian mengalami mungkin PJJ dan juga kehidupan online ya, rasanya pengen bebas, pengen melakukan sesuatu. Ya nggak salah sih. Tetapi kadang kebebasan itu juga membuat kita itu harus berpikir lagi apakah memang manusia itu diciptakan buat kayak gitu ya. Nah, karena itu paling tidak mari kita berpikir satu hal ini. Apa sih tujuan manusia itu diciptakan? Atau kok misalnya ya, nggak tahu kalian bertanya hal ini nggak dulu, kok juga bertanya hal ini. Buat apa sih aku itu ada di dalam dunia ini? Buat apa sih Kojopras itu ada di dalam dunia ini? Buat apa sih kalian ada di dunia ini? Mari kita pikirkan hal ini. Kita sama-sama baca dari Roma 14 ayat 7 sampai 12. Nah, Kojopras mengundang kalian semua di rumah untuk boleh buka Alkitab, buka handphone. Nah, kita baca sama-sama ya. Kokokan bacaan buat kita semua. Roma 14 ayat 7 sampai 12. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, kalau kalian baca di sini ya, orang-orang Kristen di Roma, terutama waktu Paulus tulis itu ya, itu mengalami suatu masalah. Kenapa? Karena mereka ternyata itu ada perdebatan di situ teman-teman. Nah, perdebatannya di mana? Ya tentunya ada dua sisi ya. Yang satu ngomong kayak gini, ya kelihatannya kita boleh makan segala macam daging. Halal kan? Kan kita kan di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita nggak boleh makan seluruh daging? Nah, sisi yang satu ngomong apa? Tapi hukum Taurat itu bilang kalau kita tuh nggak boleh makan daging babi, daging hewan yang berkuku belah. Sehingga kan ya, nanti kita najis gimana? Nah, gitu ya. Jadi sepertinya ada dua sisi yang berseteru. Emang kita harus kayak gimana terus soal makan-makan ini. Nah, disinilah kita kelihatan bahwa kelihatannya memang ketika orang Kristen itu orang Kristen pun itu juga bisa egois. Kenapa kok bisa egois? Nah, kalau kita lihat awal sekali ya teman-teman ya. Tuhan itu menciptakan manusia itu seperti apa sih? Tuhan itu menciptakan manusia itu sesuai gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Artinya mereka itu diciptakan merepresentasikan Tuhan. Tetapi ketika manusia memilih buat mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, melanggar Allah, mereka itu menjadi egois. Egois ini artinya apa? Egois ini artinya adalah mereka pengen punya kebenaran sendiri, nggak mau ikut Tuhan. Dan disitulah yang terlihat di sini. Di Roma 14 ayat 7 sampai 12, orang Kristen pun bisa jadi egois. Bisa pengen merasa benar sendiri. Dan pengen merasa hidup untuk kebenarannya sendiri. Dan disinilah kita lihat teman-teman bahwa orang yang paling sedih ya. Orang yang paling sedih itu adalah orang yang cuma hidup untuk dirinya sendiri. Nah, misalnya kayak gini ya, gampangannya ya. Ada hasil penemuan dari psikolog yang menemukan seperti ini. Selama masa pandemi, kita itu kan suka nonton Netflix, nonton drakor, juga main game, main Mobile Legends, main PUBG, ataupun main Genshin Impact, dan juga banyak hal. Jadi kita selama pandemi ini kita dicekokin dengan banyak sekali entertainment. Belum lagi teman-teman yang nonton drakor yang barusan berakhir Business Proposal, 2521, gitu ya. Seharusnya entertainment ini membuat kita apa? Wah seru ya, dunia itu nggak pernah bosan harusnya. Tetapi menariknya, penelitian itu menunjukkan bahwa semakin kamu itu terserap ke dalam dunia entertainment yang secara virtual, semakin kamu merasa kesepian. Menarik ya, semakin kamu itu terserap ke dalam dunia entertainment yang virtual, semakin kamu akan merasa kesepian.
Pernah nggak kalian merasakan scrolling-scrolling Instagram, wah seru temanku ini, wah ya di like, wah ya aku ngepost reels, wah ya reelsnya lucu. Tapi di akhir scroll-scroll Instagram itu apa yang kamu rasakan? Gak puas kan? Ya saya hidup ya gini-gini aja. Koko juga pernah merasakan, pernah satu kali itu Koko tuh capek pelayanan ya. Udahlah mau refreshing, nggak mau pegang pelayanan dulu satu hari itu. Apa yang Koko lakukan? Koko ambil handphone, main PUBG. Main PUBG udah selesai, wah main Genshin Impact. Sampai dari sore sampai malam jam 7 malam mau makan malam. Apa yang Koko dapat? Capek. Bukannya seneng malah capek mata dan juga malah penasaran terus. Nah itulah yang terjadi teman-teman kalau misalnya kamu hidup buat dirimu sendiri. Kalau hidupmu itu cuma diisi buat memuaskan dirimu, buat memuaskan hasratmu, yang ada di akhir itu apa? Bukannya rasa penuh, malahan yang ada rasa kosong, rasa sepi, rasa itu. Kenapa demikian? Karena tadi ya teman-teman kita belajar suatu hal. Karena kalau kamu cuma memuaskan dirimu, kamu itu nggak memenuhi naturmu diciptakan. Kamu itu cuma memenuhi natur dosa. Dan itu yang terjadi dari dosa, isinya apa? Kosong. Karena itu kamu harus hati-hati. Awas banget teman-teman. Kalau misalnya kegiatanmu ya, kamu misalnya ngelis kegiatan ya. Kalau apa yang kamu lakukan itu cuma untuk dirimu, dan dirimu, harus hati-hati. Yang ada bukannya ada kepuasan, bukan ada refreshing, yang ada malah ada kekosongan. Dan juga jadinya akan ke hal yang aneh-aneh. Percayalah sama aku. Pernah suatu kali ya teman-teman ya, barusan ini Oscar 2022 ya. Itu ada satu adegan yang keren banget dan juga memorable. Kenapa? Ada aktor terkenal zamannya Koko dan mungkin zaman sekarang dia terkenal, dia jadi genie di Aladdin, di live action Aladdin. Dia namanya Will Smith. Jadi di Oscar itu ada biasanya pembawa acara itu akan bikin jokes, ngerus orang gitu ya. Nah dia satu host ini namanya Chris Rock, dia tuh ngerus istrinya Will Smith. Karena istrinya nggak ada rambut, dirus dah. Nah Will Smith apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas panggung, dia datangi Chris Rock, dan apa yang dia lakukan? Bah! Dipukul. Apa yang terjadi? Semua shock, langsung sing. Semua itu bertanya-tanya, ini tuh Will Smith itu mukul ini apakah di skrip atau enggak? Chris Rock marah atau enggak dipukul lagi ini? Karena mukulnya begitu dengan penuh tenaga dan juga dengan emosi. Belum lagi setelah dia duduk, dia teriak-teriak. Apa yang terjadi teman-teman setelah ini? Setelah itu langsung muncul berita, bahkan itu bulan Maret ya, sampai sekarang pun tuh semua selebritis itu ngomong. Oh ini itu, Indonesia ngomong, Amerika ngomong, semuanya ngomong. Sampai ada satu artikel yang menarik, dia tuh ngomong gini, sejak Will Smith itu menampar Chris Rock, nasibnya Will Smith itu berada di tangan Chris Rock. Dan itu benar teman-teman. Untungnya Chris Rock itu tidak mempolisikan Will Smith. Chris Rock ya udah, woles aja, biarin aja. Coba kalau misalnya Chris Rock mempolisikan Will Smith, aduh. Nggak dipolisikan aja, Will Smith udah kalang kabut. Karirnya udah turun gitu ya. Belum lagi kalau itu. Apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Will Smith dan Chris Rock ini? Yang kita bisa pelajari ada satu hal ini teman-teman. Ketika kita melakukan satu kesalahan, nasib kita itu bukan berada di tangan kita sendiri. Tetapi di tangan di mana kita bersalah kepada siapa, ya di tangan orang itu. Gampangannya kalau kita mau minta maaf, ya terserah di tangan orang itu kan, kita mau dimaafkan atau enggak. Kalau misalnya kita berbuat kesalahan yang harus ada konsekuensi, terserah di tangan orang itu kan, kita mau dihukum atau enggak. Dan dengan demikian, ketika kita berdosa, nasib kita itu sudah berada di tangan Tuhan. Ketika kita berdosa sekali saja, kita ngomong apa? Upah dosa ialah maut. Jadi sekali kamu berdosa, disitulah nasibmu di tangan Tuhan. Jadi ketika kamu ngomong harusnya manusia bebas, itu merupakan kebohongan-kebohongan yang diceritakan di Instagram. Enggak. Sekali kamu berdosa, hidupmu itu sudah di tangan Tuhan. Bukan di tanganmu sendiri.
Seharusnya kita yang berdosa itu dihukum. Dan hukuman dosa ialah apa? Maut. Mautnya mungkin tidak langsung kita langsung mati gitu ya. Tetapi di akhir hidup semua yang kita lakukan itu jadi nggak berarti. Itulah maut. Itulah hukuman yang benar-benar devastating, benar-benar buat kita ya nggak ada artinya hidup. Tetapi bersyukur teman-teman. Di sini Paulus mengatakan apa, menekankan apa? Bahwa bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita punya second chance. Kita punya kesempatan kedua untuk boleh kembali menjalani hidup yang bermakna. Yesus rela mati di kayu salib untuk bayar hukuman dosa kita loh. Kita ini loh yang harusnya bayar hukuman dosa kita loh. Kita yang harusnya dihukum di tangan Allah ini loh. Tapi Tuhan ngomong apa? Enggak. Kamu yang mau percaya semuanya dibayar sama Yesus. Dan sekarang kamu yang sudah dibayar hukumannya sama dosa ini, hidupmu yang penuh sampah ini, hidupnya enggak berarti ini sekarang jadi berarti lagi. Cuma karena Yesus yang mati dan mau menebus kamu. Dan karena itu, hidupmu itu sekarang itu bukan jadi milikmu sendiri. Kita baca sama-sama ya ayat ke-7 ya. Roma 14 ayat ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita, siapa kita di sini adalah orang-orang yang percaya pada Yesus, yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena itu tadi teman-teman. Ketika kamu berdosa, kamu sudah kehilangan hak atas hidupmu. Dan di situ Tuhan sudah beli. Dan sekarang di tangan siapa hidupmu? Di tangan Kojobras? Di tangan para pembimbing-pembimbing di lokasi? Bukan. Di tangan Tuhan. Dan sekarang ketika kamu hidup, ketika kamu belajar, ketika kamu makan, ketika kamu beraktivitas, semua itu bukan buat kamu. Semuanya itu buat Tuhan yang sudah beli kamu. Dan karena kamu sudah dibeli dan dibayar lunas. Karena itu apa? Di ayat 12 ngomong gini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita yang sudah dibeli itu pun nanti juga akan mempertanggungjawabkan kita pakai hidup yang Tuhan sudah kasih ini buat apa sih? Keselamatan kita terjamin enggak? Terjamin, pasti selamat. Tetapi Tuhan pun juga akan berhadapan muka dengan kamu di akhir hidupmu dan bertanya, oke, sekarang Copras, gimana? Kamu sudah ngapain aja dengan second chance yang aku kasih? Disitulah kita harus mempertanggungjawabkan. Dan seperti kayak gini teman-teman. Misalnya kalian lagi mau sekolah online ataupun misalnya kalian mau kembali onsite, kalian butuh iPad. Lalu kalian ke Kojobras, aku butuh iPad. Kojobras kasihin kalian iPad Pro. Misalnya ini ya teman-teman. Misalnya, jadi jangan cari Kojobras setelah ini ya. Misalnya Kojobras kasih kalian iPad Pro. Buat belajar. Lalu terus tiba-tiba waktu Kojobras ke rumah kalian ternyata melihat, ternyata iPad Pro-nya buat telenan sama mama. Atau ternyata itu cuma buat jadi pajangan. Kira-kira bagaimana perasaan kalian kalau di posisi Kojobras? Sedih lah ya, udah dikasih ini loh supaya kamu itu bisa belajar. Ternyata dibuat kayak gitu. Demikian juga dengan diri kalian. Ingat teman-teman bahwa hidupmu bukanlah milikmu sendiri. Kamu itu milik Tuhan Yesus. Dan nanti akhirnya kamu itu harus berdiri mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Ingat, jangan mau tertipu oleh postingan-postingan di Instagram bahwa kamu itu bebas, kamu itu harus menggunakan untuk dirimu. Bukan. Itu bukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Jelas. Hidupmu bukanlah dirimu sendiri. Kamu sudah dibeli oleh Tuhan oleh lunas. Kamu diberikan makna yang baru dan nanti kamu akan mempertanggungjawabkan hidupmu kepadanya. Karena itu teman-teman, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Seperti apa sih kamu hidup sekarang? Apakah kamu itu hidup itu cuma buat dirimu sendiri ataupun cuma supaya nggak dia marahin mama, ataupun cuma ya supaya dipuji mama, supaya ngetrend di teman-teman. Kalau kalian seperti itu, yuk kembali kepada Tuhan. Dan ingat bahwa kalau hidupmu itu milik Tuhan, mari
Jaga hubungan dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan ini. Baca Alkitab dan berdoa. Tuhan itu membeli kamu itu bukan hanya untuk kepentingannya Tuhan. Tapi Tuhan itu rindu untuk boleh kenal kamu. Tuhan rindu untuk boleh ada dalam hidupmu. Tuhan rindu untuk boleh bersama-sama menjalani hidup bersama kamu, mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Dan juga ingat teman-teman, jangan lupa bahwa di lokasi-lokasi ada CG-CG yang ada. CG-CG yang dimana kalian pun bisa bertumbuh. Ketika kalian diselamatkan Tuhan tidak hanya menuntut hasil, enggak. Tapi Tuhan menyediakan komunitas-komunitas yang ada. Tempat kalian boleh bereksplorasi terhadap anugerah keselamatan yang Tuhan kasih. Tempat kalian bisa bertumbuh menjadi orang yang berbuah bagi Tuhan. Dan teman-teman, satu ayat penutup buat kita semua. Ingatlah ini. Karena kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau, Tuhan mau supaya hidup kita itu menjalani hidup yang berarti di dalam Yesus. Mari teman-teman, Coach Bras berdoa buat kalian ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diselamatkan dari jurang keegoisan diri kami. Kami diselamatkan dari hidup yang hanya untuk diri kami sendiri, dengan Tuhan datang dan bayar harga hidup kami dengan lunas. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih kami mengucap syukur bahwa kami boleh beroleh keselamatan dan makna kembali dalam makna hidup kami dalam Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami semakin hari semakin melangkah dalam Tuhan, semakin hari semakin menjalani hidup yang bermakna, dan kami rindu semakin hari kami pun juga boleh bersama komunitas kami di lokasi semakin diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Ya teman-teman, kita bersyukur kita sampai di ujung ke ibadah kita. Mari kita berdiri, mari kita mohonkan berkat dari Tuhan yang akan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Ya Tuhan, ketika kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami mohonkan berkat dari Engkau yang akan menuntun setiap teman-teman di sini untuk boleh menjalani hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, kiranya Tuhan melindungi kami, kiranya Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadap wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.